Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 20 Oktober 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan Lady Bilayari, sejumlah informasi telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Warga kawasan Jalan Pasar 9 Tembung Percut Setuan Deli Serdang dihebohkan dengan kobaran api yang membesar dari rumah warga dan dengan cepat menyambar ke rumah lainnya sehingga membuat warga panik. Kondisi cuaca yang hujan dan akses jalan yang padat lalu lintas sempat menyulitkan petugas pemadam kebakaran memasuki area lokasi kebakaran. Kobaran api cepat membesar dan menyambar ke puluhan rumah warga lainnya di kawasan Jalan Pasar 9 Tembung Percut Setuan Deli Serdang. Menurut warga sebelumnya terdengar suara ledakan yang berasal dari trafo yang tidak jauh dari kawasan rumah padat penduduk ini. Lokasi rumah yang berdempetan dan material semi permanen seperti papan dan kayu menyebabkan api dengan cepat membesar dan menyambar ke rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran Deli Serdang yang tiba di lokasi sempat kesulitan menjangkau titik api karena lokasi pemukiman yang padat penduduk serta arus lalu lintas yang cukup padat. 3 armada pemadam kebakaran Deli Serdang yang tiba di lokasi harus meminta bantuan ke pemadam kebakaran Kota Medan agar dapat memadamkan api. Setelah 2 jam berselang, api tidak kunjung berhasil dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 2,5 jam. Menurut warga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun terdapat 3 orang warga yang dilarikan ke rumah sakit akibat syok melihat tempat tinggalnya dilahap api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pasca terjadinya kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di kawasan Jalan Pasar 9 Tembung Percut Setuan Deli Serdang, Polrestabes Medan melakukan mitigasi dengan merelokasi warga korban kebakaran ke posko penampungan sementara yang ditempatkan di madrasah yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kejadian dan memastikan kebutuhan para pengungsi seperti sandang dan pangan. Kebakaran hebat yang melanda 24 rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Pasar 9 Tembung Percut Setuan Deli Serdang ini memunculkan kepanikan warga sekitar. Akibatnya 3 orang warga harus dilarikan ke rumah sakit yang tidak jauh dari lokasi kejadian akibat mengalami trauma dan syok melihat tempat tinggalnya hangus terbakar. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan langsung meninjau lokasi dan menemui beberapa korban. Ia juga dengan cepat melakukan mitigasi bencana kebakaran dengan mempersiapkan posko penampungan sementara bagi para korban kebakaran dan memastikan seluruh kebutuhan para korban 20 kepala keluarga ini tercukupi dan terakomodasi selama berada dalam posko pengungsian. Meski belum dapat memastikan sebab terjadinya kebakaran, Kapolrestabes memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pasca terjadinya kebakaran, polisi juga menurunkan 1 kompi Satuan Brimopolda Sumut untuk mengamankan lokasi kejadian dan memastikan relokasi para korban ke posko penampungan sementara. Kurang lebih 20 kakak. Kalau sebabnya nanti perlu kepastian dari laboratorium forensik. Dan ya, kita arahkan Pak Camat, kemudian nanti dibantu Pak Kapolsek dan Kepala Desa. Ada 1 ruangan di Madrasah Al-Firdaus yang akan dijadikan posko penempatan sementara. Untuk korban negatif, nah? Korban sampai sekarang laporan tidak ada yang MD ya, tidak ada yang meninggal. Pemirsa, 1 korban hanyut di Sungai Laubiang, Kabupaten Karo telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu 2 anggota tim SAR masih dalam pencarian tim gabungan. Upaya pencarian korban hanyut dan hilang sejak Senin malam 15 Oktober lalu di Sungai Laubiang, Desa Limang, Kecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo membuahkan hasil. Korban ditemukan Sabtu sore kemarin dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian dievakuasi tim gabungan Basarnas Medan, BPBD Kabupaten Karo, Polres Tanah Karo, Kodim 0205 TK, relawan dan masyarakat dari melakukan pencarian Sungai Laubiang yang berada di Desa Ujung Geleng, Kecamatan Kutabuluh,
Dari ciri-ciri jenazah, jenis kelamin laki-laki korban merupakan Jes Plinta Sembayang, warga Desa Limang, Kecamatan Tiga Binangang, Kabupaten Karo. Lalu jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu ada 2 anggota tim SAR, Muhammad Syahputra dan Dodi, yang hanyut saat menjalankan tugas masih belum ditemukan. Pencarian terus dimaksimalkan siang dan malam. Basarnas Medan bersama tim gabungan kembali dikerahkan untuk melanjutkan pencarian. Kini pencarian difokuskan di sekitar bendungan PT WAP yang berada di Desa Riah Tengah, Kecamatan Kitabuluh, Kabupaten Karo. Pemirsa, tim Ops Satreskrim Polres Binjai berhasil menangkap 10 pelaku kejahatan dalam tempo waktu 1 bulan untuk menekan angka kejahatan selama periode Oktober 2024. Ke-10 pelaku berikut barang buktinya sudah diamankan di Mapores Binjai. Kasih Humas Ibtu Junaidi membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ia menyatakan kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin untuk menekan jumlah kasus kriminalitas, khususnya curas dan curat di wilayah hukumnya. Tujuannya menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas sehari-hari tidak merasa khawatir dengan gangguan keamanan. Informasi yang dirangkum pada kegiatan ini, petugas berhasil menangkap 3 orang pria masing-masing berinisial DF, WS alias dan DS. Mereka berhasil ditangkap karena terlibat dalam kasus pencurian disertai kekerasan curas kepada korbannya berinisial KS di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara beberapa waktu lalu. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita sajam yang dipakai pelaku. Untuk menjalankan aksi kejahatannya, pelaku juga tidak segan-segan melukai korbannya dengan sajam berupa sebilah pedang dan celurit yang selalu mereka bawa. Di tempat terpisah, petugas juga berhasil meringkus 5 pelaku lainnya dalam kasus serupa, yakni kejahatan curas di Desa Tandem Hilir, 1 Kecamatan Hamparan Perak. Kelima pelaku masing-masing berinisial AP, RA, TAW, Erik, MZ, dan ZK. Dari lokasi lainnya, petugas juga berhasil menangkap 2 orang pelaku pencurian dengan pemberatan curat di wilayah hukum Polres Binjai. Kedua pelaku masing-masing berinisial AM alias Andi JHS beserta barang bukti telah diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, tuberkulosis atau TBC masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan Global TB Report WHO 2022, Indonesia merupakan negara dengan beban tuberkulosis TBC tertinggi kedua di dunia. Diestimasikan terdapat 969.000 kasus TBC baru setiap tahunnya dengan angka kematian mencapai 144.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, Freddy Seventri Sibarani, mengatakan kasus tuberkulosis yang ditemukan di Kabupaten Toba tahun 2023 sebanyak 654 kasus. Sementara untuk periode Januari-September 2024 ditemukan 488 kasus. Hal tersebut diungkapkan Freddy dalam rapat pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Toba yang digelar di kantor Bapelitbang Toba. Sebagai landasan upaya-upaya menurunkan beban TB di Indonesia adalah dengan menyatakan TB sebagai prioritas nasional. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis telah diatur mengenai target dan strategi nasional eliminasi TBC, pelaksanaan strategi nasional eliminasi TBC, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, koordinasi percepatan penanggulangan TBC, peran serta masyarakat, pemantauan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan. Dalam hal menanggulangi TBC di Kabupaten Toba, Pemkab Toba melalui Dinas Kesehatan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Toba yang melibatkan lintas sektor. Selanjutnya tim yang telah dibentuk ini akan di-SK-kan oleh Bupati Toba. Freddy juga melihat adanya penurunan kasus orang tuberkulosis dari tahun lalu. Hal ini dapat dilihat jumlah orang yang terduga tuberkulosis yang diperiksakan sudah sebanyak 5.084 terduga di tahun 2024, lebih banyak dari tahun 2023 lalu. Sementara yang positif TBC 488 dan persentase keberhasilan pengobatan 91%. Pemirsa, seorang pelajar di Kabupaten Asahan menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang yang diduga anggota geng motor. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh.
Korban yang merupakan seorang pelajar kelas 10 di salah satu sekolah di Kota Kisaran, Asahan, kini hanya bisa terbaring di rumah. Sebelumnya korban sempat dirawat di rumah sakit, namun orang tua korban terkendala biaya sehingga korban hanya dirawat jalan. Ayah korban menuturkan peristiwa penganiayaan ini berawal saat anaknya menasihati temannya untuk tidak bermain dengan gerombolan geng motor. Diduga karena tidak terima dinasehati, para pelaku yang diperkirakan berjumlah 6 orang ini kemudian mengkeroyok korban. Akibat pengkeroyokan itu, korban sempat tidak sadarkan diri dan memar serta muntah-muntah karena dipukul menggunakan balok kayu. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke Polres Asahan, namun hingga kini belum ada pelaku yang ditangkap. Orang tua korban berharap polisi secepatnya menangkap para pelaku karena anaknya saat ini trauma dan tidak ingin kembali ke sekolah. Waktu di rumah sakit, ya waktu saya sampai, ya udah di IGD lah Pak, udah dalam keadaan wajahnya luka, sininya biram, bengkak Pak, tangannya terkilir, muntah-muntah dia Pak, karena kepalanya itu dipukul katanya Pak. Karena ini kan masih sekolah dia, jadi masih ada rasa ketakutan dia. Kami pun sebagai orang tua kan khawatir Pak. Jadi kalau bisa kan anak-anak ini ya dikumpulkan bagaimana apanya diselesaikan lah kan gitu. Karena kan udah sempat kami buat laporan polisinya. Jadi kan ibaratnya kami berharap keadaan anak kami ini pun bukan hari ini aja tapi kedepannya kan rasa aman dia ada Pak, terjamin gitu. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution mewakili masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Beberapa hari selang masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di kabupaten yang ada di Sumatera Utara, diantaranya Kabupaten Deli Serdang, Asahan, dan Humbang Hasundutan. Kunjungan Presiden Jokowi ini disambut meriah dan positif oleh ribuan masyarakat. Terlihat antusias warga yang menunggu Presiden melintas di pinggir jalan dengan membawa sejumlah poster bertuliskan terima kasih Jokowi. Terkait hal tersebut, Bobi Nasution mewakili masyarakat Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Bobi menyebutkan pada pemerintahan Jokowi banyak pembangunan terjadi, terutama jalan tol yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Riau, serta Aceh yang kerap disebut tol Trans Sumatera. Bobi berharap jika dirinya nanti terpilih pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara, tetap dapat menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Prabowo Subianto Gibran. Saya tanyakan juga ke masyarakat, Pak Surya juga merasakan, tentunya warga Sumatera Utara hari ini berterima kasih kepada Pak Jokowi. Kita dulu di Sumatera ini taunya tol cuman Balmera tahun 2014 ya, taunya cuman Balmera, tapi di tahun 2024 ini sudah ada tol Medan dari arah ke Pekanbaru ada, arah ke Aceh juga sudah ada tol. Terima kasih. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi Hasan Basri Sagala, mengapresiasi semangat dan jiwa gotong royong yang ada dalam diri masyarakat suku Karo. Dalam Pilkada Sumut 2024, warga suku Karo pun berharap pasangan Edi Hasan dapat melanjutkan kembali pembangunan di Sumatera Utara. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Hasan Basri Sagala menghadiri undangan Pesta Tahun Guro-Guro Aron di Desa Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hasan yang didampingi oleh istrinya disambut dengan tarian khas suku Karo serta menerima berbagai harapan masyarakat suku Karo untuk Sumatera Utara ke depannya. Warga suku Karo menyebut selama kepemimpinan Edi Ramayadi, Kabupaten Karo merupakan daerah yang cukup menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumut. Salah satunya adalah dengan pembukaan akses jalan alternatif via Kuta Limbaru ke Brastagi yang diinisiatif oleh Edi Ramayadi. Warga Karo berharap pasangan Edi Hasan dapat menerima amanah untuk memimpin Sumatera Utara kembali ke depannya. Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2 Hasan Basri Sagala menyatakan dirinya berterima kasih atas dukungan yang datang dari masyarakat suku Karo. Ia menyebut memiliki kekaguman terhadap suku Karo yang terkenal dengan sikapnya yang rendah hati dan semangat jiwa gotong royong yang tinggi. Menurut Hasan, sikap seperti ini yang dibutuhkan untuk saling merangkul membangun Provinsi Sumut ke depannya.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuan Batu Selatan memberikan sosialisasi kepada organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang. Sosialisasi yang digelar di Grand Suma Hotel, Jalan Lintas Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan kemarin sore, menghadirkan narasumber untuk membahas pentingnya peran aktif masyarakat dalam memilih pemimpin kepala daerah. Sosialisasi ini juga membahas pentingnya partisipasi masyarakat agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan menjadikan masyarakat sebagai pemilih yang rasional, juga pemilih pengetahuan yang cukup tentang calon. Kesadaran dalam memilih kepala daerah tidak mengutamakan materi dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Untuk lebih memahami materi yang disampaikan, narasumber beri sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Salah seorang narasumber, Faisal Marawa, berharap sosialisasi ini dilakukan tidak saja dengan pendekatan formal, namun juga semua kawan-kawan KPU yang hadir di tengah-tengah masyarakat, komunitas, dan pemilih-pemilih pemula agar bermanfaat dan tingkat partisipasi masyarakat di Labuan Batu Selatan juga meningkat. Kegiatan sosialisasi pemilih semacam ini bisa dilakukan tidak saja dengan pendekatan formal semacam ini, tapi kawan-kawan KPU juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah anak muda pemilih pemula, dan mudah-mudahan ikhtiar itu nanti bisa bermanfaat. Tingkat partisipasi pemilih di Labuan Batu Selatan juga akan meningkat. Itu saya harapkan. Divisi SDM Parmas KPU Labusel Ridho Hamdani Lubis mengatakan tujuan sosialisasi ini agar tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya agar menjadi pemilih yang rasional. Sedangkan untuk TPS yang berpotensi terkena banjir telah dilakukan pemetaan, dan untuk pilkada tahun ini ada perampingan TPS di Labuan Batu Selatan. Sampai hari ini kita masih melakukan pemetaan terkait TPS-TPS yang ada di beberapa desa di Kabupaten Selatan yang memang saat ini terendam banjir. Dan kita sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi apabila sampai di tanggal 27 November ini air tidak surut juga, maka kita akan melakukan pemindahan TPS. Ya, dari pemilu 2024 jumlah TPS kita 1025, dan untuk pilkada ini kita ada perampingan TPS dengan jumlah 617 TPS. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan demokrasi di Labusel berjalan dengan baik meski berbeda pilihan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Taput memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh agama serta pers untuk memberikan pemahaman agar netral serta berperan aktif mewujudkan pilkada yang aman, lancar, dan kondusif di Tapanuli Utara. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pilkada dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk pengawasan, setiap tahapan pemilu kepada daerah, pihak KPUD Taput menggelar sosialisasi tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan pemantau pemilu. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara tahun 2024, pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah. KPUD sebagai penyelenggara pemilu kada dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisioner KPUD Taput, Chandra Panggabean, kepada peserta sosialisasi yang juga hadir oleh peserta pemilih perempuan dan tokoh pendidikan di Kecamatan Tarutung. Menurut Chandra Panggabean, peran serta semua pihak dalam menjaga pemilu kada yang aman dan kondusif, peran serta berbagai elemen masyarakat, terutama media, menjadi ujung tombak dalam mensukseskan pemilu kada yang akan digelar secara serentak pada tanggal 27 November mendatang. Melarang media, artinya ada saya juga, artinya perlu saya sampaikan. Kita selaku penyelenggara ini, kita terbuka kepada semua media. Tapi kenapa ada naik berita? Nah, itu yang saya sampaikan. Artinya, jangan orang menimba komparasi ini. Naik berita, kan? Tidak ada. Tapi itu ngarang saya juga. Bukan persoalan yang lain-lain, tidak. Karena kita berdiri di lembaga kita dan mempunyai aturan dan regulasi aturan
Sementara itu pemirsa, KPUD Deli Serdang menggelar kampanye debat terbuka perdana untuk 3 calon bupati pada Pilkada 2024. Kemarin di Kecamatan Baringin, Kabupaten Deli Serdang. Debat terbuka dengan materi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Ketiga calon bupati tersebut adalah Sofyan Nasution nomor urut 1, Asri Ludin Tambunan nomor urut 2, dan Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar nomor urut 3. Masing-masing calon bupati ini menyampaikan visi misi program dan penajamannya. Komisioner KPUD Deli Serdang Uswatun Hasanah Harahap mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan kampanye yang difasilitasi KPUD Deli Serdang untuk menyampaikan visi misi para pasangan calon. Masing-masing paslon dapat meningkatkan partisipasi pemilih dari DPT sebanyak 1.439.399 yang tersebar di 2.780 TPS. Selanjutnya segmen keempat dan kelima adalah calon bupati bertanya kepada calon yang lain dan ditanggapi secara bergantian terhadap ketiga calon. Segmen penutup menyampaikan kesimpulan dan harapan kepada masyarakat dari ketiga calon bupati. Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Deli Serdang, di mana kita mengusung tema yang pertama adalah terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah yang kedua, di mana tema ini sudah ditentukan di Juknis 1363 tahun 2024 tentang pelaksanaan kampanye, teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati untuk pemilihan tahun 2024. Nah, tentu kan harapannya dengan tema yang sudah ditentukan calon bupati bisa semacam mengembangkan apa yang menjadi disatukan juga dengan visi-visi para calon bupati tersebut, sehingga penajamannya dapat. Yang pertama tentang meningkatkan kesejahteraan, apa yang menjadi visi-misi pasangan calon terhadap tema tersebut. 03. Sementara itu untuk debat kedua dijadwalkan pada awal bulan November 2024 dan hal ini sesuai dengan Juknis 1363 tahun 2024 tentang teknis pelaksanaan kampanye gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati untuk tahun 2024. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan wanita dari 18 cabang turut menghadiri acara syukuran seabad wanita Katolik Republik Indonesia. Momen ini menegaskan peran wanita yang begitu besar dalam pembangunan. Wanita Katolik Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 5 tokoh perempuan Sumatera Utara. Syukuran 100 tahun wanita Katolik Republik Indonesia diawali dengan misa kudus oleh Monsignor Komelius Sipayung di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Uskup Agung Sipayung menyampaikan wanita memegang peran penting dalam menempa watak anak dan sebagai penolong suami dalam menjalankan kehidupan roda rumah tangga. Acara yang mengusung tema Gerakan Budi Membangun Pribadi Mewujudkan Peradaban Kasih ini dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng dan penyematan ulos kepada tokoh perempuan serta wanita Katolik Republik Indonesia Sumatera Utara. Mewakili penjabat Gubernur Sumatera Utara, Asisten Administrasi Umum Lis Handayani Siregar mengapresiasi acara Sahabat Wanita Katolik Republik Indonesia. Ia mengatakan peran wanita sangat besar bagi pembangunan. Ketua Presidium Rosdiana Rosa Situmorang menuturkan wanita tidak hanya tiang keluarga tetapi ikut terlibat dalam memajukan roda perjalanan rumah tangga. Ketua Panitia Susi Mary Junita menjelaskan wanita Katolik Republik Indonesia memiliki 18 cabang di Sumatera Utara. Dalam momen bersejarah ini, wanita Katolik Republik Indonesia memberi anugerah kepada tokoh-tokoh perempuan Sumatera Utara yang telah berperan penting dalam pembangunan Sumatera Utara. Seperti yang dikatakan Pak PJ Gub bahwa kami akan menjaga kondusivitas pilkada ke depan. Mengenai acara, kami juga mengemasnya dengan baik. Kami buat konsep-konsep bahwa kami itu mendukung perempuan, ya, yang concern terhadap perempuan dan anak. Ada 5 perempuan yang kami tokohkan
yaitu mewakili birokrasi, mewakili pengusaha, mewakili pendidikan, tadi ada ownernya Ibu Nuriandi, mewakili birokrasi Ibu Liz Handayani, mewakili tokoh perempuan pengusaha itu ada Ibu Rosna Nurlaili Siregar, mewakili sosial gereja itu ada Suster Emiliana Sinaga. Jadi ada 5 tokoh perempuan yang kami usung pada saat ini, yang sangat menginspirasi kepada seluruh perempuan dan anak di Sumatera Utara ini. Sementara itu, Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Sumatera Utara memberikan anugerah kepada tokoh perempuan Sumatera Utara pada pergelaran Sahabat Wanita Katolik Republik Indonesia berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jalan Dipenegoro, Medan kemarin. Wanita Katolik Republik Indonesia Sumatera Utara menghadirkan tokoh perempuan Sumatera Utara pada pegelaran Sahabat Wanita Katolik Republik Indonesia. 5 tokoh perempuan Sumatera Utara yakni mewakili organisasi perempuan Farizal Harahap, mewakili dunia pendidikan Nuriandi, bidang pelayanan gereja Suster Emiliana Sinaga, birokrasi Liz Handayani Siregar, mewakili wanita pengusaha Rosna Nurlaili Siregar. Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, melalui Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Liz Handayani memberikan apresiasi atas 100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia. Dinobatkan sebagai tokoh perempuan Sumatera Utara yang mewakili birokrasi, Liz Handayani Siregar sangat mengapresiasi 100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia. Peran perempuan sangat penting untuk membangun Sumatera Utara secara keseluruhan, baik keluarga dan secara umum. Di tangan perempuanlah keluarga dapat maju, bangsa pun dapat berdiri karena perempuan adalah tonggak daripada berdirinya suatu rumah tangga sehingga keluarga dapat berdiri. Sedangkan kakak saya ini adalah di pengusaha, tentunya perannya akan lebih besar lagi bagaimana memberikan motivasi kepada generasi, kepada sekeliling kita untuk bagaimana kita bisa membangun bangsa Indonesia, meningkatkan peran perempuan, memberdayakan anak-anak, keluarga, dan semua komunitas yang ada di sekitar kita untuk lebih berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat hati duduk semua. Perkumpulan Naturopatis Indonesia atau PKNI Sumatera Utara menggelar Traditional Chinese Medicine atau TCM Expo di Cambridge City Square. Adapun rangkaian kegiatan ini mulai dari edukasi kesehatan, bakti sosial pengobatan, serta pameran obat-obatan tradisional yang terstandarisasi. Perkumpulan Naturopatis Indonesia atau PKNI Sumatera Utara menggelar Traditional Chinese Medicine atau TCM Expo di Cambridge City Square lantai 2 Kota Medan. TCM Expo kali ini menggelar berbagai kegiatan mulai dari edukasi kesehatan, bakti sosial pengobatan, serta pameran obat-obatan tradisional yang terstandarisasi. TCM Expo terbuka untuk umum dan gratis. Ada banyak rangkaian kegiatan kesehatan yang digelar, diantaranya pemeriksaan gula darah, donor darah, pemeriksaan kesehatan tradisional, akupuntur, tuina dan kaup, pemeriksaan mata minus, mata plus, mata slinders, pemeriksaan postur tubuh, pameran produk TCM, dan seminar kesehatan. Kegiatan ini juga dalam rangkaian memperingati 38 tahun berdirinya Perkumpulan Naturopatis Indonesia PKNI yang berlangsung selama 3 hari 18 hingga 20 Oktober 2024. Masyarakat di dalam pengobatan bisa memilih yang konvensional dan yang tradisional. Tentu dengan kehadiran PKNI hari ini dengan 38 tahun perayaannya dan dibarut dengan TCM Traditional Chinese Medicine Expo dengan memberikan seminar kesehatan dan bakti sosial, tentu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara khususnya di Kota Medan untuk mendapatkan informasi pengobatan tradisional yang baik, yang bagus, bermutu, sehingga masyarakat nanti bisa memilih pengobatan yang terbaik untuk mereka, baik itu dari segi obat-obatannya maupun sisi tenaga medis tradisionalnya. PKNI Sumut sendiri merupakan wadah ataupun perkumpulan yang dibentuk untuk menaungi praktisi sinse-sinse di Sumatera Utara yang sudah diakui keberadaannya. Ketua Panitia Hani Nerisa menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk peduli PKNI kepada masyarakat dalam memberikan pengobatan. Kita melakukan TCM Expo yang pertama kali di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.
pertama kali. Jadi dengan kita solid ya, kompak sesama anggota PKN ini, kita berkolaborasi melakukan TCM Expo ini tidak mudah. Tapi ya step pertama kita coba. Dalam waktu 3 hari kita melakukan baksos juga, ada seminar, ada expo begini, apalagi di mall, mungkin bisa dikenal masyarakat luas. Dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Toba, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry ASDP akan meningkatkan pelayanan transportasi feri di kawasan Danau Toba. Hal tersebut diungkapkan oleh Senior General Manager PT ASDP Regional 1, Hana Lucy, saat melakukan audiensi di kantor Bupati Toba baru-baru ini. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat kerjasama antar pemangku kepentingan serta membahas peningkatan layanan transportasi feri di kawasan Danau Toba. Dalam pertemuan tersebut, Hana Lucy memperkenalkan dirinya sebagai senior GM PT ASDP yang membawahi beberapa cabang termasuk cabang di Danau Toba. Ia juga menyampaikan keinginan PT ASDP untuk terus mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba yang merupakan kawasan super prioritas nasional. Sementara itu, PJS Bupati Toba, Agustinus Panjaitan, menekankan pentingnya meningkatkan pelayanan transportasi feri di Danau Toba seiring dengan status kawasan sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Menurutnya, diperlukan inovasi dalam menarik lebih banyak pengguna feri di jalur penyeberangan yang sudah ada. Danau Toba adalah kawasan super prioritas pariwisata nasional, terus melakukan pembenahan layanan dan menciptakan inovasi agar semakin banyak orang yang menggunakan jasa feri di Danau Toba. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 21 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, Perakirwan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 21 Oktober 2024. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan dan adanya potensi hujan ringan terjadi di Langkat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Hasahan, Labuhan Batu Utara, Langkat, dan Toba. Sedangkan untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Kota Binjai, Langkat, dan Toba. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Deli Serdang, Kota Binjai, dan Langkat. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 sampai dengan 13 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 19 Oktober 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya hujan sedang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana geus lainnya. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Debbie Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.